mendengarkan podcast ini. Satu keistimewaan yang saudara harus tahu dalam hidup kekristenan yang tidak ada dalam kepercayaan atau agama manapun. Keistimewaan tersebut adalah perlombaan. Perlombaan yang diwajibkan. Itu berarti semua orang Kristen harus masuk dalam perlombaan ini. Perlombaan itu adalah memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12. Kita baca dari ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Kita mulai. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jika ayat ini dihubungkan, dikaitkan dengan konteks zaman pada waktu itu, saksi di sini bisa berarti semua orang di sekitar mereka, masyarakat di luar orang Kristen yang hendak melihat bagaimana hidup orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat itu. Dan pada waktu itu jumlahnya sangat sedikit. Minoritas di dalam minoritas. Kalau di luar Yehuda, di luar Israel, orang Yahudi sudah minoritas, orang Kristennya lebih minoritas. Orang-orang ingin melihat, orang-orang non-Kristen mau melihat macam apa orang-orang yang mengaku percaya Yesus itu. Lalu penulis kitab Ibrani menasihati, ikut perlombaan yang diwajibkan. Banyak orang loh melihat kamu. Banyak orang yang memperhatikan hidupmu. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa iman yang harus kita miliki itu iman sampai kepada kesempurnaan. Sebuah ketaatan mutlak. Bapak Ibu saudara sekalian, berarti kesempurnaan di dalam Tuhan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu sebuah keniscayaan, bukan kemustahilan. Memang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Dan orang yang mau belajar, yang sungguh-sungguh mau masuk perlombaan yang diwajibkan, menjadi keniscayaan. Tidak semua orang Kristen mau mengikuti perlombaan yang diwajibkan ini. Banyak orang Kristen yang menghindari perlombaan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rata-rata orang-orang baik. Kalau tidak baik, Anda barangkali belum bangun karena semalam mabuk oleh alkohol. Tidak ada di gereja, barangkali sekarang masih tidur di ruangan prostitusi atau pelacuran. Atau sudah belum bangun karena semalam suntuk, baru tadi jam 6 tidur sebab main judi. Saudara, orang-orang baik. Dan kemungkinan besar, saudara ini, sebagian ini bisa masuk dunia yang akan datang. Bisa. Tetapi sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh masuk di dalam perlombaan untuk memiliki iman yang sempurna.
kualitas hidup seperti yang dimiliki Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini akan mendapat hajaran, didikan sebagai pangeran-pangeran, sebagai huios. Coba dibaca ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Terus, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku sekalian, ada orang yang berpikir bahwa nanti sebelum mati dia akan minta ampun. Hal itu dilakukan karena mengacu pada apa yang terjadi pada fragmen penyaliban Tuhan Yesus. Penjahat di samping salib Tuhan begitu mudah diterima di Firdaus. Yang itu akan saya bahas lain waktu. Tetapi Bapak Ibu harus tahu yang ini. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, orang tahu tidak tahu dosanya telah dipikul di kayu salib. Ia tidak usah minta ampun, tidak pernah mengenal Yesus sebagai juru selamat pun, dia memikul dosa dunia. Itu keadilan. Sebab manusia dilahirkan di bumi juga tidak pernah tahu bahwa dia mewarisi dosa yang tidak dilakukannya. Adam yang melakukan. Oleh satu orang dosa masuk, yaitu Adam. Oleh satu orang Tuhan memikul dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, secara individu ini, hati ini belum beres. Kalau ini ada pengudusan secara pasif, ada pengudusan secara aktif. Jadi kalau ada orang mau meninggal, lalu berkata, ampuni saya Tuhan, kan disuruh minta ampun. Sebenarnya dia tidak usah minta ampun pun, dosanya sudah dipikul di kayu salib. Sekarang bagaimana keadaan batinnya? Bagaimana dia menghiasi jiwanya dalam hidup keseharian? Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Ya memang kalau orang itu bernaluri baik, disuruh minta ampun kepada Tuhan, dia berkata, ya ampun ya aku Tuhan. Tapi kalau memang orang itu rusak, minta ampunnya belum tentu benar, belum tentu natural, belum tentu tulus. Dan permintaan ampun yang dipaksakan dalam kondisi seperti itu, bukanlah permintaan ampun yang diterima Tuhan. Jangan saudara membayangkan Tuhan kita seperti Allah-Allah lain yang segera perasaannya mau dipuaskan. Orang tua yang tidak dewasa bahkan bisa dikategorikan jahat. Kalau dia cukup puas, anaknya datang berbuat salah, datang minta maaf. Mami, maafkan aku salah mami. Ya udah. Besok kalau salah minta maaf ya. Lain waktu dia salah datang lagi. Mami minta maaf. Oke, ya udah. Besok lagi kalau salah minta maaf ya. Tapi dia tidak, orang tua nggak menginginkan perubahan. Itu orang tua jahat. Makanya mestinya saudara ya, kita ini ya, bukan cuma mau menenangkan hati berkata, Tuhan maafkan aku. Kamu minta maaf tapi kamu berbuat salah yang sama. Untuk apa? Batinmu tidak berubah. Untuk apa? Itu sama juga mencemooh Tuhan. Seakan-akan Tuhan cukup hatinya dipuaskan dengan kita datang minta maaf. Padahal Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela, memiliki iman yang sempurna, kepatuhan, ketaatan seperti Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan berpikir, oh nanti kalau mau mati minta ampun. Itu bengkok. Aku sudah mengampuni semua dosa-dosa manusia di kayu salib. Yang kupersoalkan batinmu. Jangan mimpi nanti di ujung kehidupanmu kau minta ampun, kau diterima Tuhan. Lalu ketika minta ampun, lalu semua dosa dianggap tidak ada. Tidak adil Tuhan. Itu orang-orang bodoh. Pola kekristenan tidak demikian.
ya nanti kita minta ampun, mau mati terus dibersihkan. Tuhan yang jahat, Tuhan yang membawa orang masuk surga tanpa merubah manusia itu. Itu Tuhan yang tidak punya tatanan. Allah yang tidak punya tatanan. Tapi kalau Allah punya tatanan, Allah mau mendidik setiap kita. Sejak hari pertama kita mengenal Dia. Supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita didapati tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya perlombaan harus diikuti. Jauh-jauh hari. Di sini betapa pentingnya saudaraku waktu itu. Jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada itu sedikit pun kesan bahwa kita boleh sembarangan. Lalu nanti di ujung maut kita minta maaf. Itu berarti tidak mengasihi Tuhan. Dan orang-orang seperti ini memang tidak dihajar, tidak digarap. Orang tidak mungkin jadi pangeran Tuhan, anak Allah yang sah, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam waktu singkat. Alkitab juga berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi kalau kamu menjadi Kristen itu ikut perlombaan. Suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa ini sesuatu yang tidak ternilai harganya. Terlalu mahal. Dan hanya orang-orang tertentu yang menjadi umat pilihan yang mendapat kesempatan ini. Ini tergantung masing-masing individu. Apakah Anda punya komitmen, aku mau. Kalau tidak, ya hidup ini adalah pilihan. Bukan sekedar pilihan jodoh siapa, tinggal di mana, pekerjaan apa. Itu fana. Itu bukan pilihan yang penting. Pilihan yang terpenting adalah apakah Anda menjadi manusia masa depan yang dilayakkan masuk rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan atau tidak. Itu pilihan saudara. Wah Pak, biar saya jadi tukang sapu, nah masalah. Yang penting saya masuk surga Pak, di surga jadi tukang sapu. Kau baca Alkitab enggak? Diwajibkan. Pernyataanmu itu menunjukkan kamu pemberontak. Kamu tidak serius dengan Tuhan. Dan tidak menghargai korban Tuhan Yesus di kayu salib. Ini pilihan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, coba dibaca. Ini pilihan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak digarap. Ini pilihan. Anda punya komitmen enggak? Aku mau ikut perlombaan ini. Aku mau mengasihi Tuhan. Bapak Ibu harus tahu mengasihi Tuhan menurut konsep Yahudi dan menurut konsep orang percaya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ayat itu sudah ada di perjanjian lama, saudara. Bukan di perjanjian baru saja. Kasih Tuhan Allahmu dengan with all your strength, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Kalau menurut konsep Yahudi dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kamu tidak boleh punya Allah lain kecuali Yahweh, Elohim. Kamu berani menyembah dewa lain, apakah namanya Baal, Dagon, Asitoret, Asyera, Milkom, Moloch. Kamu berkhianat kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati menurut konsep Yahudi adalah hidup menurut Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Apakah sama? Tidak. Saudara harus belajar. Kalau kita, saudaraku, Jesus only. Kalau saudara mengharapkan dunia bisa membahagiakan, itu percintaan dunia.
Kalau saudara berharap ada kebahagiaan dari materi, dari benda, dari apapun di luar Yesus, itu berhala. Engkau tidak mengasihi Tuhan with all your soul, your mind, your strength. Harus dengan segenap. Makanya begitu ikut Tuhan Yesus, beban dan dosa harus ditanggalkan. Kalau Anda masih mikir-mikir, masuk gitu Pak, you akan menyesal. Suatu hari Anda ketemu Tuhan, Anda akan ketakutan karena ternyata engkau tidak mengasihi Dia dengan segenap hidupmu. Padahal Tuhan sudah memberikan dirinya mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Taurat, kita tidak mengenal Taurat. Kita hanya mengenal kehendak Allah. Memang kita belum sempurna. Irama jiwa kita, selera jiwa kita masih keruh. Tapi harus punya komitmen. Jesus only. The will of God. Waktu di jalan saya berdoa begini, Lord, Father, give me your strength. Enable me to living as Jesus has been living. Tuhan buat aku, beri kekuatan supaya aku bisa hidup seperti Tuhan Yesus pernah hidup. Kehendak Allah. Itu loh perlombaan yang diwajibkan. Dan ini tidak bisa terjadi kepada sembarangan orang, saudara. Ini hanya terjadi untuk orang-orang yang mengenal anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kekristenan melembaga menjadi lembaga keagamaan semata, maka proses ini tertutup bagi mereka. Mereka merasa puas sudah bisa beragama Kristen. Target yang harus digumuli dan dicapai sempurna seperti Bapa tidak dikenal, tidak menarik. Menjadi anak Tuhan yang tak bercacat, tak bercela, kudus seperti Allah kudus, hanya menjadi kalimat yang menghiasi lembar Alkitabnya, bukan lembar hari hidupnya. Fokus hidupnya tidak tertuju kepada panggilan untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya hati mereka melekat dengan dunia dan tidak bisa lagi dipisahkan. Mereka merasa bukan sebagai orang jahat. Memang tidak jahat menurut ukuran manusia. Merasa sudah menjadi orang Kristen standar, tapi belum masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan, saudara. Terkait dengan hal ini, saudara-saudaraku, kita harus memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan memperoleh Kristus. Pasti semua orang Kristen merasa sudah memperoleh Kristus. Orang yang memperoleh Kristus adalah orang yang dimiliki Tuhan sepenuhnya. Anda tidak bisa memiliki Tuhan tanpa dimiliki Tuhan. Memangnya siapa saudara mau mendominasi Tuhan? Seseorang tidak bisa memiliki Tuhan kalau tidak dimiliki Tuhan sepenuhnya. Sama seperti seorang wanita tidak bisa menjadi pasangan ideal bagi seorang pria kalau masih terikat dengan pria lain. Kalau kita menjadi mempelai Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan percintaan dunia. Dalam suratnya Paulus berkata di 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Menanggalkan beban dan dosa merupakan langkah awal untuk mengikuti perlombaan. Dan hasil perlombaan tersebut adalah Ibrani 12 tadi, ayat 9 dan 10. Memperoleh bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tidak berlebihan ya. Penulis kitab Ibrani memberi ilustrasi hubungan orang tua dan anak.
bapak didik anaknya supaya anaknya ya bisa mengambil bagian dalam hidup bapaknya. Bapaknya sopan, kerja keras, punya perusahaan, beradab, santun. Anaknya juga harus begitu. Kalau enggak dia tidak bisa mengambil bagian dalam hidup orang tuanya. Itu masuk clear and easy to know. Nah, demikian pula Allah Bapa mendidik kita, menghajar kita. Dalam teks aslinya itu memukul berulang-ulang. Supaya kita mendapat bagian, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusan Allah. Allah macam apa yang menarik manusia masuk dalam kerajaan surga dalam keadaan batiniah yang bengkok, hati yang tidak bersih, karakter yang rusak? Bukan demikian. Makanya perlombaan diwajibkan agar orang-orang percaya itu mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Itu yang dimaksud dengan memperoleh Kristus. Anda tidak akan bisa memiliki Allah tanpa Allah memiliki saudara. Saudara mengerti yang saya katakan? Tapi saya khawatir Anda tidak menerima dengan baik. Hatimu berkata ya nantilah, bukan nolak nanti. Dan Anda tidak punya kesempatan menjadi orang-orang yang terberkati. Padahal kesempatan terbuka. Banyak orang Kristen dalam imajinasinya telah memperoleh Kristus. Padahal faktanya tidak. Saudara tahu kan ada permainan tinju dengan TV ya. TV. Monitor gede itu. Mungkin 56 inch. Tapi kita kalau dipukul, kita sih gak berasa. Terus dia jatuh gitu. Saya baru tahu tuh hari Sabtu kemarin sudah. Di mall. Saya dengan istri saya di mall itu. Saya lihat itu tuh. Mainan tapi dalam bentuk lari. Jadi balapan lari. Wah dia kakinya begini tapi dia lari. Terus ditepokin tangan gitu. Dia lari di tempat. Imajinasinya dia lari ke depan. Tapi dia lari di tempat. Jangan jadi orang Kristen itu imajinasi saja. Tapi lari di tempat. Percaya Tuhan Yesus. Jadi anak Allah, mati masuk surga. Udah jadi anak Tuhan. Merasakan apa yang dia yakini. Bukan merasakan apa yang dia alami. Makanya sedikit sekali loh di antara saudara yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Dan saya kira tidak sedikit pula di antara saudara yang menganggap mengalami Tuhan itu bukan sesuatu yang berharga. Bukan sesuatu yang bernilai. Bukan sesuatu yang berdampak baik. Anda menganggap yang lain lebih bernilai. Sedih saudaraku. Apa itu memperoleh Kristus? Jangan ada seorang pun saudara yang tidak memperoleh Kristus. Tapi merasa memperoleh Kristus. Anda lari di tempat. Anda jalan di tempat. Semua hanya imajinasi. Semuanya imajinasi. Percaya saja. Engkau telah dipilih selamat. Berkeyakinan masuk surga. Keyakinan bukan dibangun dari pikiranmu semata-mata. Dari pengalaman konkret. Because Christianity is not religion but the way of life. Filipi 3 ayat 7 kita mulai. Ada pembelajaran yang luar biasa di situ, saudara. Filipi pasal 3 ayat 7 itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bagaimana kita bisa memperoleh Kristus? Kalau kita putuskan hubungan kita dengan percintaan, objek manapun. Jelas. You mau artikan apa ayat ini? Jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengertian kita akan kebenaran harus
komprehensif. Ironis, tetapi ini kesaksian hidup yang saya alami. Terserah orang menilai apa. Dari kecil saya Kristen. Sekolah teologi ya, bertahun-tahun saya melayani Tuhan, belasan tahun sampai puluhan tahun. Saya baru bisa merasakan dan mengerti ayat ini tahun-tahun belakangan ini. Setelah mindset saya dirubah, dibaharui, ditransformasi, baru ngerti apa artinya keindahan dunia tidak ada artinya dibanding dengan memperoleh Kristus. Kalau aku masih berharap dunia membahagiakan, aku berkhianat kepada Tuhan. Dulu saya jadi ketua lembaga, saya jadi rektor, saya jadi pendeta, dan posisi kedudukan yang lain. Di setiap pertemuan didaulat duduk di depan. Biasanya yang paling depan itu duduknya di sofa, yang ada mejanya, yang ada minumannya, dan kadang buahnya. Masing-masing terserah mau makan buah apa. Tetapi kalau si orang penting ini ada buah depan situ. Kalau dies natalis, misalnya ulang tahun kampus, ketua yayasan atau rektor yang potong kuenya. Aku nikmati. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi. Sampah. Oh ternyata itu membuat aku jadi sombong. Aku terikat, aku menikmati. Itu belum barang dunia, belum nafsu, belum lain sebagainya. Kalau ikut perlombaan ya harus mengerti ini. Nah itu bisa terjadi ketika pengertian saya komprehensif. Apa itu keselamatan, apa itu neraka, apa itu Lucifer, apa itu Allah, apa itu Tritunggal. Komprehensif. Jadi kalau orang tidak memiliki pemahaman yang komprehensif, sorry, nggak bisa. Mau diapain juga susah. Our mind must be renewed. Must be transformed. Harus dirubah. Baru bisa. Semua ini bukan untuk apa-apa, bro, Pak, Ses, Bu. Hanya supaya Anda punya pemahaman yang komprehensif. Yang membuat Anda bisa diubah Tuhan. Kalau saudara tidak punya pemahaman yang komprehensif, tidak bisa, saudara. Makanya saudara, ini bukan maksud melukai saudara. Tolong ya, saudara mengerti dengan pikiran yang jernih. Saudara harus tanya Tuhan, harus bergumul. Tuhan, gereja mana yang benar supaya aku datang? Pendeta mana yang benar supaya aku mau dengar dia? Khotbahnya, bukunya yang ditulis. Kalau Anda menganggap ini gereja tidak benar, pendetanya tidak bisa dipercayai, saudara pindah gereja lain, kita tidak apa-apa. Selama jalan doa restuku menyertaimu. Yang penting nanti di surga kita ketemu. Tapi kalau Anda merasa ini gereja yang membuat Anda berubah, Anda mempercayai hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar ini, belajarlah di sini dengan sungguh-sungguh. Jangan di sini Anda tidak belajar, di sana Anda tidak pergi. Lalu maunya apa? Melepaskan semuanya supaya aku memperoleh Kristus. Ini Paulus secara harafiah melepaskan semuanya, saudaraku. Kalau kita tidak selalu secara harafiah. Tetapi pada intinya adalah, jika segala sesuatu yang ada pada kita menjadi berharga, menurut pikiran kita berkhianat kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita anggap berharga selain Tuhan. Jadi, segala sesuatu yang ada pada kita menjadi berharga, ketika kita akui sebagai milik Tuhan, kita gunakan untuk Tuhan, bagi kepentingan kerajaan surga. Itu baru berharga. Saudaraku, ini berharga. Kalau kita akui sebagai milik Tuhan dan kita gunakan untuk Tuhan. Tapi kalau ini kita tidak gunakan untuk kemuliaan Tuhan, ini tidak berharga. Pikir itu. Dan Alkitab berkata, everything we have belongs to God. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Saya tidak mengingini uangmu atau hartamu. Engkau akan berhadapan dengan Tuhan suatu hari. Tuhan berkata, kau telah kutebus, milikmu adalah milikku.
Maksudnya bukan supaya saudara kasih uang ke pendeta atau gereja. Maksudnya adalah bagaimana kau mengelola itu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan dan kehendaknya. Kita baca berikutnya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat ini sudah disalahartikan banyak orang dan parah. Seakan-akan apapun keadaan kita sudah dianggap benar. Benar mutlak. Akhirnya orang tidak memiliki panggilan untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Yuk kita pelajari, ulangi, saya jawab. Saya jelaskan, ulangi. Dan berada dalam Dia. Berada dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Begini Bapak Ibu. Kita kan punya pengertian standar ukuran yang baik dan buruk nih Pak. Ya. Yang baik dan yang buruk. Kalau orang Yahudi dasarnya Taurat. Kalau kita dasarnya macam-macam. Didikan orang tua, pendidikan, membentuk konsep yang baik itu begini. Oke? Kalau kita ikut Tuhan hari ini, jangan punya kebenaran sendiri. Kalau Paulus dulu berdasarkan Taurat, dan Paulus berkata, aku tidak bercacat. Soal melakukan hukum Taurat, aku tak bercacat. Dia membangun kebenarannya sendiri. Kalau kita tidak menurut Taurat, menurut siapa? Ya nggak jelas. Nah kalau ikut perlombaan yang diwajibkan, kita ngelihat wajah Tuhan. Seleramu apa Tuhan? Maumu apa Tuhan? Tuhan berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku artinya yang kusukai, yang menyenangkan aku, yaitu melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, makanan saudara apa? Melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak diri sendiri? Tidak pernah peduli apa saja. Padahal kenyataannya yang saudara sukai. Nah kalau ikut Tuhan Yesus kan ikut jejaknya. Satu selera dong dengan Tuhan. Saudara kalau nggak dipaksa begini, kapan bisa ngerti dan kapan bisa benar? Saudara ngerti yang saya katakan? Saudara mengerti? Saudara mau berubah? Harus. Kalau orang berkata, wah ajarannya apa itu keselamatan plus apa? Perbuatan baik. Enggak, you duduk di sini gua ajarin kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena salib Tuhan. Tapi karena salib itu kita harus menjadi sempurna. Kalau nggak sempurna Pak, ya kan tingkatan orang beda-beda nanti akhirnya. Kalau nggak masuk perlombaan, ya dia menurut perbuatan. Jadi anggota masyarakat. Kok gitu susah? Kok gitu? Ya duduk di sini diajarin, jangan sotoy. Nah, untuk menunjukkan ini kebenaran atau tidak, hidup kita yang harus jadi bukti. Jangan kerehobot, tambah galak, tambah pelit, tambah tidak jujur, tambah rusak. Saudara, betul nggak kebenaran ini? Kok kita nggak seselera lalu bisa masuk surga? Ke rumah Bapak itu bagaimana? Mana bisa kita belum seselera dengan Tuhan masuk ke rumah Bapak? Ya enggak betul. Amin saudara. Anda ngerti? Tuh udah mulai ketularan kan? Betul di situ tadi. Nah, bagus. Terus kalimat berikutnya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada kebenaran Kristus. Karena iman, karena kata kepercayaan di situ sebenarnya saudaraku terjemahannya adalah pistis. Kata kerjanya pistewo, artinya menyerahkan diri kepada. Terus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, berdasarkan pistis. Jadi orang berpikir pokoknya keadaanku bagaimana, aku sudah benar di hadapan Allah. Nih, tadi saya sudah kasih gambar, ingat saudaraku? Ingat ya gambar tadi?
agak miring palanya. Yang belum beres itu hatinya. Jangan membangun kebenaran sendiri, tapi kebenaran berdasarkan iman. Itu anugerah, bro. Anugerahnya itu bukan terletak pada iman itu sendiri, tapi bagaimana iman bisa dilahirkan. 1, korban Tuhan di kayu salib. 2, Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran. 3, Injil. 4, penggarapan Tuhan. Baru ada iman. Jangan ceprot pada iman. Apa sih kok gitu? Anda masih bersama saya? Sedangkan iman ini bukan imajinasi. Abraham, bapak orang beriman, ketika dipanggil Tuhan gak begini. Aku terpercaya Tuhan. Aku percaya aja. Bukan di Ur-Kasdim. Dia keluar Ur-Kasdim. Tindakan. Berdasarkan iman artinya berdasarkan yang kamu pahami mengenai kehendaknya. Yang harus kamu turuti mutlak. Itu iman yang sempurna. Jangan berpikir, oh semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Semua sudah dikerjakan, kita sudah menang, umat pemenang. Maksud lu apa? Maksudmu gini ya, mama cari uang, papa kerjain PR, papa yang kuliah, lalu kamu wisuda? Paham gak saudara? Ini orang-orang Kristen tuh mikirnya begitu. Tuhan Yesus diwisuda. Segala kuasa surga di bumi di tanganku. Tuhan berkata, seperti aku menang, kamu menang. Kamu juga berjuang. Supaya kamu dimuliakan bersama dengan aku. Itu yang benar. Tuhan Yesus kuliah, kita juga kuliah. Karena dia bisa menang, kita dimungkinkan menang seperti dia menang. Kalau Tuhan tidak pernah menang, kita pun gak pernah menang dan gak ada manusia bisa menang. Saudara ya, nurut ya, yang saya ngomong nurut ya. Bukan saya mau apa-apa, saya gak mengingini saudara. Bahkan keanggotaanmu di gereja ini pun tidak saya ingini. You coba pergi, saya gak cari saudara deh. Sebenarnya saya sudah sadar, saya capek banget hidup ini. Sakit saya besuk, masalah saya konseling. Ada problem-problem jemaat saya perhatikan. Tapi kalau saudara jemaat ini tidak mau masuk perlombaan, gua kerja untuk apa? Kecuali saya cuma mau cari anggota di sini. Ya udah saya layani, yang penting you jangan pindah dari gereja ini. Tapi kan kita sekarang mengerti kebenaran, Pak. You masuk sini supaya saudara ikut perlombaan. Kalau enggak, bukan mau marah. Saudara dapat anugerah begitu besar dari Tuhan. Jangan disia-siakan. Kita nggak lama Pak hidup. Orang hidup itu paling 1, jadi tambah tua. 2, kalau nggak sakit, bermasalah. 3, mati. Mati Pak. Lalu you mau nyari apa? Ya kalau hidup begitu, di mana senengnya Pak? Loh, justru ketika Anda fokus kepada kehidupan yang benar, nanti semua juga jadi enak. Makan apa aja enak. Pakai pakaian apa aja enak. Iya, pede. Nilai dirimu bukan pada arloji, bukan pada yang lain-lain. Nilai dirimu pada pemandangan Tuhan. Attractive to God. Tuhan melihat kamu menarik bagiku. Kamu berjuang berkenan. Aku senang. Ini gak bisa otomatis. Melepaskan semua, aku anggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Berhenti enggak. Dan. Ini tadi yang saya jelaskan. Panjang jalannya. Ayat berikutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya artinya mengalami, membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Saudara harus mengalami Tuhan itu hidup. Jangan cuma lihat muka gua. Alami Tuhan itu ada. Emangnya ada Pak? Makanya saudara punya waktu selain belajar firman tiap hari terus tengah malam. Saya tidur pun masih begini. Tuhan kita bicara ya. Tuhan engkau didik aku ya. Tuhan aku tidak mengerti kenapa begini, kenapa begitu. Banyak pengalaman adik kodrati yang Tuhan berikan. Yang semua tidak bisa aku ceritakan. Kalau teman-teman dekat saya pernah dengar waktu saya punya usus buntu pecah. Itu tidak perlu saya ceritakan. Oh ketemu Tuhan gimana-gimana. Nggak perlu, nanti dikira saya menyaingi tetangga lagi. Nggak perlu. Tapi orang yang ketemu Tuhan pengen tahu cirinya.
Ayo, Anda pastikan orang yang ketemu Tuhan pengen tahu cirinya. Setiap hari punya pesan dari Tuhan untuk orang lain. Perkataanmu membawa pesan. Sikapmu membawa pesan. Kapan itu kita makan? Kita udah capek, lagi lapar bener. Sebelah sana udah dilayani. Kita belum. Saya memandang salah seorang yang bersama kami yang lihat itu, saya juga lihat-lihatan. Terus gimana reaksi kita? Enggak apa-apa. Kalau dulu, Mbak, kok itu sudah? Ini bisa lebih lama enggak? Pesan apa yang saya bawa kalau saya begitu? Kita naik mobil, ada motor nyerempet kita terus. Anjing. Pesan apa yang kita bawa? Orang yang bertemu Tuhan punya pesan tiap hari untuk orang lain. Udah itu saja. Jangan mudah percaya kalau orang bicara, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara, gini, gitu. Oh, kemarin saya lunch sama Tuhan. Dinner sama Tuhan. Itu mah banyak bohongnya, saudara. Ketemu Tuhan itu tiap hari, bro. Setiap kita juga mesti mendengar suara Tuhan, bro. Kalau bukan suara Tuhan, suara setan yang didengar. Dan orang yang bertemu Tuhan, hidupnya pasti akan berbuah-buah. Ada pesan. Khotbahnya saja tidak mengarahkan orang ke surga. Bagaimana dia ketemu Tuhan sih? Dampak dengar khotbah kamu itu apa? Makanya kalau sudah datang ke Rehoboth ini kan dipandang kadang-kadang miring sama orang. Karena orang nggak dengar semua lengkap. Cuma sepotong-sepotong. Saudara jadi saksi. Aku diubahkan Tuhan. Itu yang penting, saudaraku. Bawa pesan gitu loh. Tadi waktu di Gajah Mada ya, saya baru datang. Terus ada anak ya, yang di bak maknya, remaja. Atau masih sudah menginjak remaja kayaknya. Dibilang itu tuh, Om Eras katanya mau ketemu Om Eras. Terus ngiler gitu. Saya lihat gitu. Hati saya kan passion gitu ya, ada compassion gitu. Saya peluk dia. Atas sini. Tapi saya jujur, bukan jijik. Karena saya tahu. Saya tanya papanya kemana? Papanya ninggalin. Udah anak cacat, papanya ninggalin dia. Waduh, saudara. Saya pelukin. Dekat kamar mandi ya. Udah. Lama, udah saya kasih emaknya. Saya masuk kamar mandi. Sampai di kamar mandi. Nangis saya. Saya nangis terseduh-seduh. Sampai saya dikaca gini. Waduh, merah. Terus lama kan di kamar mandi. Ntar gue dikira ngapain di kamar mandi kok merah begini. Merah mata saya, saudara. Saya bilang gini, Lord, life is so tragic. Hidup itu tragis. Udah anaknya satu, cacat, dipanggil, ya ditinggal papanya. Aduh Tuhan. Makanya pengen saya bawa orang ke surga. Waktu khotbah saya singgung. Walaupun kau nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya suami, walaupun anakmu cacat, nggak punya anak, terus anakmu cacat saya sebut. Tapi sebelum itu kan ngomong yang lain, tapi nggak tersinggung. Walaupun nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya anak, anakmu cacat, gitu ya. Aku mau kasih tahu, enggak apa-apa, masih ada dunia lain yang lebih baik. Saudara, ini indah. Waktu kita peluk dengan tulus, pesan apa yang kita bawa ke orang ini? Saya bukan nunjukin yang saya baik. Ini memang terjadi baru kejadian beberapa jam yang lalu kan. Saya nggak mempersiapkan ini di khotbah. Ingat aja sekarang. Compassion kita. Karena kita sering bertemu Tuhan. Istri saya di situ ada, dia tahu. Kalau udah malam mulai mati TV, TV dimatikan, saya mulai berlutut ambil jering. Dia tahu, saya suka menangis di bawah kaki Tuhan. Pasti perasaan Tuhan dipindahkan ke sini. Waduh, saudara, dulu saya itu emosian, saudaraku. Temperamenan, saudaraku. Pokoknya buruk dah. Sekarang juga belum sempurna. Tapi pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, aku membuktikan Allah itu hidup. Dia mengimpartasi spirit perasaannya. Luar biasa. Tuhan membuat aku bisa mengerti kehendaknya. Amin. Jangan bawa perasaanmu sendiri. Baper. Bawa perasaan. Pakai perasaan Tuhan. Ketemu terus.
Nanti keindahan dunia jadi pudar. Jangan berpikir nggak bahagia. Kita makan apa aja jadi enak, tidur nyenyak. Lihat orang sukses kita senyum, lihat orang nggak sukses gagal kita nangis. Kita punya perasaan Tuhan, dan ini tidak bisa diajarkan kecuali saudara ketemu sendiri dengan Tuhan. Alami saudaraku, Anda tidak akan bisa bertumbuh tanpa pertemuan dengan Tuhan. Saya mana mau sih cengeng-cengeng gitu. Urusan apa sama anak-anak ngiler? Aku cuma bilang, Tuhan, hidup ini tragis. Banyak orang susah seperti ini. Masa hidup, apa yang harus kulakukan? Tentu aku tahu jawabnya tanpa Tuhan berkata, karena aku diajar banyak. Bawa mereka ke kerajaanku. Cukup. Ini yang Tuhan kehendaki. Berada dalam Dia. Bukan karena kebenaran kita sendiri. Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Lalu kita mengalami kebangkitan Tuhan, saudaraku. Saudara, kalimat berikutnya perhatikan. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Persekutuan dalam penderitaan artinya pasti kamu menderita. Bukan menderita jiwa sakit, bukan. Kau pikul salib, kamu berusaha, kamu ngambil bagian. Bagaimana orang lain juga diselamatkan. Berapapun harganya, mau capek lelah bagaimanapun, apapun yang kamu harus korbankan demi supaya orang lain bisa masuk kerajaan surga, kamu lakukan apapun, dan itu menyenangkan Tuhan. Itu persekutuan dalam penderitaannya. Terus, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Tuhan Yesus, saudaraku, mengorbankan apapun sampai nyawanya demi kehendak Bapa. Kita pun bisa kalau mau. Saya makin hari makin melihat keniscayaan. Bisa. Dulu aku melihat tidak mungkin, tapi makin kita belajar bisa. Serupa dengan Tuhan dalam kematiannya artinya apapun kulakukan bukan kepentinganku, tapi itu kepentingan Tuhan. Kalau Anda mau silahkan, tidak mau juga silahkan. You akan menanggung sendiri. Saudara akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Silahkan, nggak ada yang paksa. Berbahagialah saudara yang rendah hati dan berkata, aku mau merubah gaya hidupku. Paulus berkata apa selanjutnya? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Oke. Paulus sendiri belum. Jangan merasa udah selesai, udah dibenarkan. Paulus sendiri belum merasa sampai. Ini kalimat yang berikutnya. Dia berjuang sampai mendapatkan panggilan surgawi. Artinya langit baru, bumi baru. Itu saja.